Hai, halo. Nah, hari ini kita mendapatkan dua kasus yang terjadi. Pertama, seorang ibu hamil itu ketika dia melahirkan itu didapatkan hasil pemeriksaan darah HbSAg-nya positif. Nah, si ibu ini ingin mengetahui apakah ketika dia menderita hepatitis B itu bisa menularkan kepada bayinya. Yang kedua, seseorang remaja yang ditolak masuk ke suatu pekerjaan karena hasil check up-nya dinyatakan positif hepatitis B atau HbSAg-nya positif. Nah, kali ini kita membuat video untuk membahas dua persoalan ini. Dokter akan menjelaskan tentang penyakit daripada hepatitis B. Sehingga kalau rekan-rekan agak kurang mengerti tentang penjelasan dokter, mungkin bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan di dalam kolom komentar. Hepatitis B merupakan suatu peradangan pada organ kita yang disebut dengan hati, disebabkan oleh virus. Nah, virusnya ini disebut dengan hepatitis B karena ada berbagai macam daripada virus hepatitis. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah yang kita sebut dengan hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau media jarum suntik. Virus hepatitis B umumnya memang tidak bertahan di dalam tubuh seseorang atau dapat sembuh dengan sendirinya walaupun tidak diobati. Nah, kondisi ini kita sebut dengan infeksi hepatitis akut atau lazim kita sebut dengan hepatitis B akut. Namun, jika infeksi hepatitis B ini bisa bertahan lama di dalam tubuh seseorang, maka dia akan memasuki yang disebut dengan fase kronis. Nah, infeksi hepatitis B kronis itu dapat menimbulkan komplikasi yang cukup berbahaya seperti yang kita sebut dengan serosis hepatis atau kanker hati. Oleh karena itu, penderita hepatitis B kronis itu perlu melakukan kontrol secara berkala ke dokter untuk mendapatkan penanganan dan deteksi dini bila terjadi komplikasi. Hepatitis B memang masih banyak ditemukan di negeri kita ini dengan angka kasus yang kian meningkat. Namun, sebenarnya penyakit hepatitis B ini bisa dilakukan melalui vaksinasi hepatitis B. Nanti kita akan bicarakan soal vaksinasi di video-video yang lainnya. Nah, hepatitis B ini disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Nah, virus ini dapat terdapat di dalam darah maupun cairan tubuh si penderita, seperti misalnya terdapat pada sperma maupun cairan vagina. Virus hepatitis B dapat menular melalui hubungan seksual, baik secara vagina maupun anal maupun secara oral ya. Di samping itu, berbagai alat cukur, sikat gigi, jarum suntik yang telah terkontaminasi oleh darah si pasien itu dapat meningkatkan risiko tertular daripada penyakit ini. Hepatitis B juga dapat menular melalui kontak langsung dengan darah ataupun luka terbuka dari penderita. Dan tindakan seperti membuat tato, kemudian tindikan dengan alat yang kurang steril ya. Virus ini tidak dapat menular itu secara misalnya berciuman, percikan liur ketika kita batuk bersin, berbagai alat makan ataupun dari ibu yang menyusui anaknya. Jadi yang ini aman ya, dia tidak menular melalui media-media yang tadi, kecuali yang tadi yang sebelum tato, tindik, tapi dengan alat yang kurang steril. Berdasarkan cara penularan yang orang yang berisiko untuk tertular daripada hepatitis B ini seperti misalnya dokter, perawat, kemudian
rekan-rekan yang misalnya pengguna narkoba suntik itu juga termasuk orang yang high ya, risiko tinggi. Orang yang berganti pasangan seksual, kemudian orang yang tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual itu juga merupakan orang yang high, artinya risiko tinggi. Nah, selain itu, orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, seperti misalnya lansia atau orang yang menderita diabetes, penyakit ginjal, HIV, itu juga rentan sekali untuk terkena hepatitis B. Hepatitis B memang tidak menular dari ibu ke anak melalui menyusui, tetapi penularannya itu justru terjadi saat si ibu menderita hepatitis B pada saat dia hamil, kemudian dia dapat menularkan kepada bayi melalui vaginanya. Oleh karena itu, kunjungan rutin ke dokter kandungan selama hamil itu penting untuk memeriksakan apakah si orang hamil ini menderita hepatitis B atau tidak, supaya kita bisa melakukan tindakan pencegahan sejak dini untuk mencegah penularan kepada si bayi. Hepatitis B memang sering sekali tidak ada keluhan, jadi keluhannya nol. Oleh karena itu penderita sering tidak menyadari bahwa ia telah terinfeksi oleh virus hepatitis B. Akibatnya apa? Si penderita dapat menularkan kepada orang lain tanpa dirinya disengaja. Hepatitis B yang terjadi kurang dari 6 bulan itu kita sebut dengan hepatitis B akut. Sedangkan infeksi yang berlangsung lebih dari 6 bulan kita sebut dengan kronis. Yang kronis inilah yang bisa berkembang menjadi serosis dan kanker hati. Meskipun sebagian besar tidak menimbulkan gejala, tapi beberapa penderita hepatitis B akut dapat merasakan gejala yang mungkin umumnya munculnya antara 1 sampai 5 bulan setelah terinfeksi hepatitis B. Gejalanya seperti ini, misalnya demam, kemudian badan-badannya ngilu, sendinya sakit kepala, kemudian mual muntah ya, lemes, kemudian nafsu makannya mulai mengalami penurunan, perut kembung, diare, dan kulit dan bagian sklera kadang-kadang juga berwarna kuning ya. Kemudian urin warnanya nampak seperti gelap. Kemudian hepatitis B itu sering sekali memang tidak menimbulkan gejala. Dan bila dia muncul gejalanya itu sudah kadang-kadang cukup berat ya. Karena kalau hepatitis itu, kalau gejala berat biasanya sudah matanya kuning, perutnya membesar dan sebagainya, yang kita sebut dengan penyakit liver. Hepatitis B merupakan penyakit liver yang dapat berkembang menjadi kronis berkepanjangan ya. Bila kita pernah didiagnosa dengan hepatitis B, itu tetap melakukan kontrol secara berkala ke dokter, karena hepatitis B yang kronis ya berisiko untuk menjadi kanker hati suatu hari kemudian. Yang berisiko untuk tertular penyakit hepatitis B seperti misalnya pekerja medis, pekerja seks komersial, itu perlu melakukan pemeriksaan ke dokter untuk menilai kekebalan tubuh terhadap virus hepatitis B. Di sini dokter akan memberikan vaksin hepatitis B bagi mereka-mereka yang memiliki risiko tinggi. Kemudian pada waktu pemeriksaannya memang belum didapatkan infeksi hepatitis B. Nah, mereka ini perlu mendapat prioritas untuk mendapatkan vaksinasi daripada hepatitis B. Ibu hamil juga perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara berkala ke dokter kandungan dengan melakukan screening hepatitis B untuk mencegah penularan bayi tertular hepatitis B ketika ibunya memang terdeteksi hepatitis B pada saat screening. Untuk mendiagnosa seseorang menderita hepatitis B itu bisa melalui pemeriksaan darah yang kita sebut dengan HBsAg yang kita akan bicarakan kemudian. Tapi di sini juga dokter biasanya melakukan deteksi dini melalui
USG perut untuk menilai berapa kerusakan hatinya. Jika perlu kita melakukan biopsi hati. Nah, jika kita bicara tentang HBsAg, kita berbicara soal pemeriksaan awal yang biasanya kita lakukan untuk mengatakan seseorang terkena infeksi hepatitis B. Jadi HBsAg itu merupakan antigen permukaan virus hepatitis B. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendiagnosa seseorang terinfeksi hepatitis B. Jika hasilnya positif, itu artinya dia terinfeksi virus hepatitis B dan berisiko menularkan penyakit ini kepada orang lain. Dan perlu diingat, antigen permukaan hepatitis B itu merupakan gejala awal daripada hepatitis B. Pemeriksaan hepatitis B itu bukan cuma berbicara soal pemeriksaan HBsAg, ada macam-macam pemeriksaan hepatitis B yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di dalam tubuh kita tuh terbentuk antibodi, bagaimana jumlah virus hepatitis B-nya, kemudian apakah virus ini termasuk infeksius atau tidak. Misalnya pemeriksaan anti-HBs. Ini untuk menandakan bahwa tubuh seseorang terdapat antibodi terhadap antigen virus hepatitis B atau tidak. Kemudian IgM anti-HBc untuk menandakan terjadinya infeksius akut hepatitis B atau tidak. Kemudian ada juga pemeriksaan anti-HBc total untuk mengetahui petanda apakah hepatitis B ini akut atau kronis. Begitu juga dengan pemeriksaan HBAg, merupakan antigen kapsul dari virus hepatitis B yang beredar di dalam darah. Kemudian tidak lupa juga ada juga untuk mengetahui berapa kadar virus hepatitis B di dalam darah untuk melalui pemeriksaan yang disebut dengan HBV-DNA. Nah, dari semuanya ini kita akhirnya melanjut pada daerah pengobatan hepatitis. Nah, hepatitis dibagi dua, akut sama kronis. Kalau akut itu tidak ada metode penanganan khusus untuk mengobati hepatitis B akut. Karena gejala yang muncul itu dapat hilang dengan sendirinya setelah 2-3 minggu tanpa harus diobati. Namun, jika muncul gejala yang cukup parah, dokter bisa memberikan obat antivirus. Salah satunya adalah lamivudin. Guna mempercepat proses penyembuhan, penderita hepatitis B dianjurkan untuk banyak istirahat, mengkonsumsi banyak cairan, kemudian makanan bernutrisi. Biasanya hepatitis akut ini nggak melebihi dari 6 bulan. Meski pasien sudah merasa sehat, memang belum tentu dia terbebas dari virus. Dokter akan menganjurkan si pasien untuk tetap menjalani pemeriksaan secara berkala untuk memastikan apakah pasien ini terbebas dari virus hepatitis B atau tidak. Sedangkan pengobatan hepatitis B kronis itu bila virusnya terdeteksi lebih dari 6 bulan. Maka penanganannya pada kondisi ini tergantung penilaian daripada dokter yang menangani. Hepatitis B diberikan antivirus guna melawan virus, menurunkan risiko kerusakan hati, mencegah terjadinya komplikasi. Dari obat antivirus yang beredar di pasaran, itu ada beberapa macam yang akan dokter sebutkan. Pertama, entecavir, ada tenofovir, lamivudin, adefovir, dan telbufudin. Nah, perlu diketahui obat antivirus ini memang tidak bisa menghilangkan infeksi hepatitis B, tetapi hanya mencegah jangan sampai virus hepatitis B itu berkembang lebih hebat. Oleh karena itu, pasien perlu kontrol rutin ke dokter untuk mengevaluasi daripada pengobatannya, memantau perkembangan penyakitnya, mendeteksi dini komplikasi yang mungkin terjadi. Bila hepatitis B sudah mengakibatkan kerusakan hati seperti serosis atau kanker hati, mungkin dokter akan menyarankan salah satunya adalah transplantasi hati.
Nah, prosedur ini mungkin agak rumit dan yang tidak akan dokter bicarakan pada video hari ini. Nah, hepatitis akut itu komplikasinya antara lain adalah serosis, di mana terjadi peradangan yang memicu terjadinya jaringan parut pada organ hati. Kemudian kanker hati adalah sel-sel ganas pada sel-sel hati kita. Kemudian bisa saja terjadi gagal hati, di mana kerusakan hati mengakibatkan fungsi hatinya mengalami penurunan sehingga akan terjadi yang seperti apa? Kesadarannya menurun, kemudian terjadi sindrom sindrom hepatikum, kemudian terjadi pembesaran perut dan sebagainya yang menandakan daripada kerusakan sel hati. Untuk mencegah jangan sampai kita terkena virus hepatitis B, memang salah satu yang terbaik adalah melakukan vaksinasi daripada hepatitis B. Cara yang lain adalah dengan jaga kebersihan tubuh dengan rutin mencuci tangan sebelum makan maupun beraktivitas di luar. Pastikan bahwa pasangan kita terbebas dari hepatitis B sebelum melakukan hubungan seksual. Gunakan kondom pada saat berhubungan seksual, hindari penggunaan jarum suntik atau penggunaan daripada nafza ya. Bagi petugas medis, gunakan sarung tangan saat menangani pasien hepatitis B dan hindari kontak langsung dengan darah si pasien. Jika berencana melakukan tindik atau tato, pastikan peralatannya adalah peralatan yang sudah steril. Demikian rekan-rekan topik kita ya. Jika kita berhadapan dengan suatu kasus yang kita dinyatakan atau keluarga kita dinyatakan dengan hepatitis B, apa yang harus diperiksa dan bagaimana penanganannya. Bye.